Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari berdoa. Bapa di surga, tuntunan Roh Kudus-Mu kami butuhkan dalam mendalami akan firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon di dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa yang kami kasihi dalam nama Tuhan, saat ini Sikat Selidiki Alkitab akan mendalami mengenal sifat Allah melalui 10 hukumnya. Dengan topik 10 hukum Tuhan yang kekal. Matius 22 ayat 31, 37 sampai 40 merupakan ayat inti dari hukum Allah. Di mana Yesus dengan luar biasa memberikan summary daripada 10 hukum tersebut. Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pemirsa, inilah kasih kepada Allah, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Lalu ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Perhatikan ayat 40. Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah 10 hukum Allah. Dengan kata lain, bila mana Alkitab ini diperas, maka intinya adalah 10 hukum Allah. Pertanyaan, untuk berapa lama hukum ayat itu bertahan? Ada 2 ayat dalam Mazmur 11 ayat 7 dan 8 dan Matius 24 ayat 35 berkata, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala hukumnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, bagaimana sikap Kristus terhadap 10 hukum Allah? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10, dia berkata kepada manusia, kepada muridnya pada saat itu, aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk menegakkan 10 hukum Allah atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya sampai seluruhnya terjadi. Yesus menuruti akan 10 hukum tersebut. Yesus menghukum 10 hukum itu menjadi hukum kasih dalam ayat inti kita tadi. Matius 22, 37 sampai 40, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan akal, yaitu hukum pertama sampai hukum keempat. Dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Lalu Yesus juga memperdalam tuntutan moral daripada hukum itu. Kenapa? Dosa bukan hanya tindakan fisik, melainkan juga niat batin. Misalnya, membenci sesama. Maka itu sama dengan hukum yang ke-6, membunuh. Berzina tidak sebatas tindakan fisik, tetapi itu memandang seorang dengan nafsu, maka itu sama dengan berzina, yaitu hukum yang ke-7. Menentang legalisme. Perhatikan, para pemuka agama yang menjadikan hukum sebagai beban ritual yang kaku atau alat untuk meninggikan diri. Ia menekankan bahwa belas kasihan dan pengampunan lebih utama daripada sekedar pelaksanaan aturan yang formalitas. Penurutan kepada 10 hukum Allah bukanlah formalitas, tetapi ada di dalamnya belas kasihan
ada di dalamnya bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Berikutnya, di dalam Matius 15 ayat 7, apa maksud menggenapi apabila dihubungkan dengan hukum Allah? Matius 5 ayat 17 dan 18, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghapus, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab Nabi. Ia memastikan bahwa setiap bagian dari firman Tuhan memiliki otoritas kekal dan akan digenapi sepenuhnya sampai tuntas. Bukan untuk menedakan, melainkan untuk menggenapi. Artinya, Yesus menegaskan bahwa ajarannya tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Ia datang untuk mewujudkan tujuan, janji, dan tuntutan hukum tersebut sepenuhnya melalui hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Satu huruf atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Artinya, menunjukkan betapa mutlak dan sempurnanya firman Tuhan. Hukum Allah sangat berkuasa, sehingga detail sekecil apapun tidak akan kehilangan kuasa dan maknanya. Lalu, penggenapan hukum itu ada pada Yesus. Karena manusia tidak mampu untuk memenuhi seluruh hukum secara sempurna, Yesus datang untuk menaati hukum tersebut dengan sempurna dan menjadi korban tebusan bagi dosa. Di dalam Yesus, hukum Taurat menemukan makna dan tujuan yang tertinggi. Satu kata atau satu titik pun tidak akan ditiadakan di dalam ayat 16. Yesus menekankan otoritas dan kekekalan daripada hukum Tuhan. Seluruh perintah Allah adalah kebenaran mutlak dan tidak akan pernah kehilangan kuasa yang dan atau relevansi sampai rencana Allah bagi dunia ini secara sepenuhnya. Sekarang pertanyaan, apa bukti lain dari kekekalan hukum Allah? Perhatikan Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14, Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 12. Bahwa hukum Allah kenyataannya ialah merupakan standar penghakiman di akhir zaman. Sangat jelas. Daripada menghapuskan hukum itu, apa yang diramatkan hendak dia lakukan kepada hukum itu? Di dalam Yesaya 42:21 berkata, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberikan pengajarannya yang besar dan yang mulia. Hukum itu mengarahkan manusia kepada sifat tabiat Allah yang sungguh mengagumkan. Di dalam beberapa poin-poin yang berikutnya, ayat-ayat firman Tuhan sangat jelas. Bagaimana sifat Allah dan 10 hukum Allah berdampingan bersama-sama. Perhatikan, yang pertama, sifat Allah rohani. Yohanes 4 ayat 24. 10 hukum Allah rohani juga. Roma 7 ayat 14. Hukum Allah atau sifat Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Lalu hukumnya adalah juga kasih. Matius 22 ayat 38 sampai 40 yang merupakan ayat inti pembahasan kita. Ketiga, kebenaran. Artinya sifat Allah itu benar, kebenaran. Artinya tidak pernah salah. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu hukumnya, 10 hukumnya juga adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 142. Thy law is the truth. Hukummu adalah kebenaran. Yang keempat, hukum Allah itu benar, tidak salah. 1 Korintus 1 ayat 30. Maksud kami, sifat Allah itu benar. 1 Korintus 1 ayat 30. Hukum Allah itu, atau 10 hukum Allah itu juga benar. Mazmur 19 ayat 10. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Yang kelima, sifat Allah kudus. Yesaya 6 ayat 3. Kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Perhatikan, 10 hukum Tuhan juga adalah kudus. Roma 7 ayat 12 berkata,
Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Perhatikan berikutnya yang keenam. Sifat Allah sempurna. Matius 5 ayat 48. Bahwa hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna adanya. Sepuluh hukum Allah juga sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Yang ketujuh, sifat Allah kekal. Yakobus 1 ayat 17. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Allah itu kekal. 10 hukum Allah juga demikian. Kekal. Mazmur 19 ayat 7. Peraturan Tuhan itu teguh, artinya kekal. Memberikan hikmat. Yang kedelapan, sifat Allah itu baik. Segala sesuatu yang datang dari atas pasti baik, yaitu dari Allah. Lukas 18 ayat 19. Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan Allah. 10 hukum Allah juga baik. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Allah adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Sangat jelas. Yang kesembilan, sifat Allah itu adalah adil. Ulangan 34. Tuhan yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. 10 hukum Allah juga adil. Yang kesembilan, Mazmur 19 ayat 10 berkata, hukum Tuhan itu benar, semuanya adil. Yang ke-10, sifat Allah itu suci. 1 Yohanes 3:3. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Allah yang adalah suci. 10 hukum Allah juga suci. Roma 7:12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Yang ke-11, sifat Allah itu tidak berubah-ubah. Walaupun 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu hai Bani Yakub tidak akan lenyap. Di dalam 10 hukum Allah juga tidak berubah. Matius 5 ayat 18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Kristus membesarkan hukum? Perhatikan Matius 5 ayat 21, ayat 22, 27, dan ayat 28. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Perhatikan bagaimana Yesus menegakkan, mengupgrade hukum tersebut. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara di dalam pikiran pun. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat harus hormat dan taat kepada hukumnya. Apakah hukum Allah itu akan pernah dihapus? Apakah hukum Allah itu akan dihapus? Wah, ini pertanyaan yang bagus ini. Yesaya 91 ayat 6 dan 7, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang ada padaku tidak akan berakhir. Artinya kekal selama-lamanya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dan dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Wah, jaminan yang pasti. Kenapa? Hukum berlandaskan prinsip kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Adil dan menurut Roma 3:31, iman tidak menyatakan atau menghapuskan hukum Allah, tetapi justru meneguhkan. Kesimpulan, hukum Allah akan tahan atau tetap atau kekal karena sifatnya yang suci itu. Daud mengatakan,
segala perintahmu benar. Mazmur 119 ayat 172. Jangan pernah mengabaikan akan 10 perintah Allah, karena intisari dari seluruh Taurat dan kitab para nabi bergantung kepada 10 hukum Allah. Matius 22, 37 sampai 40. Menurut Matius 5 ayat 21, 48 sampai 48, kesempurnaan mencakup setiap pemikiran maupun setiap perbuatan. Itu adalah sarana untuk kita menegakkan hukum Allah. Alkitab mencatat bahwa dalam Yohanes 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah, yaitu 10 hukum Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Semoga dengan pendalaman firman Tuhan, sikap selidiki Alkitab memberikan makna besar, bahkan pengertian yang benar akan firman Allah, terlebih khususnya 10 hukum Allah yang kekal dan tidak berubah-ubah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih 10 hukum Tuhan yang merupakan cermin, tanda di mana kami akan berjalan selaras dengannya, sehingga kami lepas dari dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu akan menguatkan masing-masing kami, agar kami boleh menurutinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami saudara kami. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pemirsa, jangan lupa, bila mana saudara terberkati, bagikan akan sikap selidiki Alkitab ini menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.